Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utarianja. Saya dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah pengantar ilmu kearsipan tentang tokoh-tokoh arsiparis yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari dunia. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada pembahasan berikutnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu arsiparis. Apakah arsiparis itu? Nah, arsiparis adalah orang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan dan bertugas untuk mengelola arsip. Jadi arsiparis itu orang profesional yang atau keahliannya menjaga, mengelola, dan mengklasifikasikan jenis-jenis arsip. Nah, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang disimpan dalam berbagai bentuk dan media. Arsip dapat berupa dokumen tertulis, lisan atau bergambar. Arsip dapat disimpan dalam media tulis seperti kertas atau media elektronik seperti pita kaset, pita video, atau disket komputer. Arsip memiliki fungsi sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan alat pengawasan. Arsip sangat diperlukan dalam setiap organisasi untuk kegiatan perencanaan, penganalisaan, dan pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban. Kata arsip berasal dari bahasa Yunani archeion yang berarti rumah atau tempat tinggal archon, seorang penguasa atau kepala hakim. Untuk arsiparis sendiri adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola, menyimpan, dan melindungi arsip atau dokumen penting dari suatu organisasi atau individu. Tugas mereka meliputi pengumpulan, pengaturan, perawatan, serta penyimpanan dokumen agar mudah diakses dan terlindung dari kerusakan. Arsiparis juga berperan dalam mendigitalisasi dokumen, terutama di era digital ini, agar informasi lebih aman dan dapat diakses secara efisien. Mereka memastikan bahwa arsip yang bernilai historis, legal, atau administratif tetap terjaga untuk digunakan di masa depan, baik oleh perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Nah, pada pembahasan hari ini, saya akan membahas mengenai biodata dan karya arsiparis dunia, biodata dan karya arsiparis Indonesia, pentingnya perkembangan arsip bagi anak muda, dan pentingnya dunia arsiparis bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini kita memiliki arsiparis yang berasal dari Inggris. Nah, beliau bernama Sir Charles Hallery Jenkinson. Lahir pada 1 November 1882 di London, Inggris. Dia pada masa mudanya bersekolah di sekolah hukum. Nah, Sir Harry Charles Jenkinson juga memiliki karya yang sangat banyak. Namun saya hanya memilih satu, yaitu A Manual of Archival Administration. Selain A Manual of Archival Administration, beliau atau Sir Harry Jenkinson juga memiliki beberapa karya seperti Tolak Dokumen Tunggal, Rekomendasi untuk Arsiparis Baru, Karakteristik Integral Arsitektural, dan Prinsip Inspeksionalitas dan Hubungan Antar Koleksi.
Nah, dalam karya-karya tersebut, Sir Henry Jenkinson memiliki dampak signifikan bagi arsiparis dalam beberapa hal. Arsiparis dunia dalam beberapa hal. Satu, memiliki integritas antar koleksi, memiliki netralitas arsivaris, standar praktik apresiasi rekaman, dan pengembangan profesional. Namun saya hanya akan mengutip dari A Manual of Archive Administration. Dalam buku ini, Jenkinson mengemukakan pandangan bahwa arsip harus diberlakukan sebagai bukti autentik dari kegiatan organisasi atau individu yang menciptakannya, bukan sekedar sebagai sumber informasi. Jenkinson menekankan prinsip pentingnya integritas arsip dan imparsialitas arsiparis. Menurutnya, arsiparis tidak boleh mengubah atau memilih-milih dokumen, melainkan harus menjaga arsip tetap asli dan utuh sesuai dengan konteks penciptaannya. Pandangan Jenkinson ini berpengaruh besar dalam pengembangan standar arsip di seluruh dunia, terutama dalam prinsip kearsipan yang menekankan netralitas dan ketepatan. Nah, berikutnya saya akan membahas biodata tokoh arsiparis Indonesia. Saya memilih Dr. R. Muhammad Ali, menjabat sebagai Kepala Arsip Nasional sejak tahun 1957 hingga 1970, yang mana pada masa kepemimpinannya ini untuk pertama kalinya memasukkan arsip negara ke dalam lembaga sejarah. Pada masa kepemimpinan Dr. R. Muhammad Ali, diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga arsip negara. Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan arsip negara dalam lembaga sejarah pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui surat keputusan Menteri nomor 13/0433/5 tanggal 24 Desember 1957. Berdasarkan SK Menteri PP dan K nomor 69626/A/S, nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959. Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai di situ. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban perlengkapan material dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan lain-lain. Tugas dan fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan sejak keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 tanggal 26 Desember 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional. Berdasarkan keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi Arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru atau dinamis. Pada tahun 1964, kementerian pertama di bidang khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat atau Menkohubra. Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasi kementerian-kementerian negara. Dengan berganti nama kementerian tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Di bawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapat tugas untuk melakukan pembinaan arsip. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mempengaruhi tugas dan fungsi Arsip Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden nomor 19 tahun 1961. Berikutnya, pentingnya perkembangan arsip bagi anak muda. Nah, pentingnya perkembangan arsip bagi generasi muda adalah untuk pelestarian identitas dan budaya. Dengan mempelajari arsip, generasi muda dapat mengetahui identitas bangsa dan leluhurnya, sehingga dapat melestarikan nilai-nilai budaya. Jadi, pentingnya arsip bagi anak muda ini adalah untuk mengetahui
leluhurnya atau mengetahui budaya-budaya yang leluhur mereka alami atau leluhur mereka lakukan. Nah, melalui Arsiparis juga anak muda dapat mempelajari mengenai kehidupan masa lalu para pendahulunya, atau untuk mengetahui identitasnya sebagai rakyat Indonesia yang memiliki budaya. Dan arsip ini juga diharapkan dapat membangun rasa bangga atau rasa nasionalisme pada generasi-generasi muda di era globalisasi pada saat ini. Nah, pentingnya dunia Arsiparis bagi ilmu pengetahuan. Pentingnya dunia Arsiparis bagi ilmu pengetahuan tentunya adalah untuk menyediakan bahan penelitian lanjutan sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang lebih jauh. Arsip itu sangat berpengaruh pada sejarah perkembangan umat manusia. Tidak dipungkiri arsip berperan penting dalam berbagai ilmu pengetahuan. Coba bayangkan jika di dunia tidak ada arsip, tidak ada catatan-catatan mengenai masa lalu, maka pengetahuan di masa lalu tidak akan sampai pada pengetahuan saat ini. Maksud saya ketika tidak ada penghubung antara pengetahuan masa lalu dan sekarang, kita akan kesulitan untuk mempelajari atau mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Misal, untuk melakukan penelitian dibutuhkan materi. Materi ini kita dapatnya dari arsip. Sedangkan kalau tidak ada arsip, kita mendapatkan materi dari mana? Begitu. Jadi arsip ini berperan penting dalam ilmu pengetahuan maupun sains. Di sini arsip berperan penting untuk mengelola ilmu pengetahuan tersebut, menyusun dan menyalurkannya kepada masyarakat umum atau masyarakat luas. Begitu. Untuk itu saya harap pembahasan saya pada hari ini dapat membantu teman-teman atau saudara-saudara sekalian untuk memahami apa itu arsip, mengapa arsip itu penting bagi masyarakat luas. Sekian dari saya. Sekiranya ada mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.